Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsyah dengan NIM 24 OSP 011 dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan merancang pengontrolan flow reverse motor induksi 3 fase dengan PLC. Tujuan proyek adalah memahami konsep dasar PLC serta penerapannya pada sistem kontrol motor induksi 3 fase flow reverse. Sebelum itu, kita perlu memahami apa sih sebenarnya itu PLC. Ada dua perspektif definisi. Yang pertama, menurut NEMA, National Electrical Manufacturers Association, PLC adalah perangkat elektronik digital yang menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi dan mengimplementasikan fungsi-fungsi seperti logika, pengurutan, pewaktuan, pencacahan, dan aritmatika untuk mengontrol mesin dan proses. Yang kedua, menurut IEC, International Electrotechnical Convention, PLC adalah controller elektronik digital yang beroperasi secara real time untuk otomatisasi industri, mampu memproses sinyal input dari berbagai sensor dan mengaktifkan output untuk mengontrol aktuator. Kedua definisi ini menyoroti peran sentral PLC sebagai otak digital dalam sistem otomatisasi industri, memastikan operasi yang efisien dan andal. Selanjutnya, ada komponen utama dalam sistem PLC. Yang pertama itu ada unit pemroses sentral atau CPU. CPU adalah otak PLC yang menjalankan program, melakukan perhitungan, dan mengelola operasi sistem ini, termasuk mikroprosesor, memori, dan sistem operasi. Kedua, ada modul input, menerima sinyal dari sensor dan perangkat input eksternal, misalnya tombol, limit switch. Sinyal ini dikonversi menjadi format digital agar dapat diproses oleh CPU. Yang ketiga ada modul output, mengirimkan sinyal kontrol dari CPU ke aktuator dan perangkat output, misalnya motor, lampu indikator, solenoida. Sinyal digital dikonversi kembali menjadi sinyal listrik yang sesuai. Yang keempat ada unit catu daya, menyediakan daya listrik yang stabil untuk komponen PLC, mengubah tegangan AC menjadi DC yang dibutuhkan oleh sirkuit internal. Dan yang kelima adalah perangkat pemrograman, biasanya berupa komputer dengan perangkat lunak khusus yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengunggah program ke PLC. Selanjutnya, sejarah singkat perkembangan PLC. Akhir 1960-an, kelahiran PLC dikembangkan oleh Dick Morley di Bedford, Massachusetts untuk generator motors. PLC pertama itu model Modicon 084 diciptakan sebagai pengganti sistem kontrol berbasis relay yang rumit dan mahal. Pada tahun 1970-an, era awal dan bahasa ladder. Bahasa pemrograman ladder logic diperkenalkan meniru diagram sirkuit relay, memudahkan insinyur listrik beralih ke PLC. Ukuran PLC masih besar dan fungsinya terbatas. Per tahun 1980-an, miniaturisasi dan peningkatan kapasitas. PLC menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan memiliki kapasitas memori yang lebih besar. Komunikasi serial mulai diperkenalkan, memungkinkan jaringan PLC. Pada tahun 1990-an, integrasi dan jaringan. Fokus pada integrasi dengan sistem HMI, Human Machine Interface, dan pengembangan protokol komunikasi industri seperti Ethernet atau IP dan Profibus. Pada tahun 2000-an sekarang,
sampai sekarang. Era industri 4.0. PLC modern memiliki kemampuan komputasi tinggi, mendukung berbagai bahasa pemrograman IEC 61131 sampai 3 dan terintegrasi dengan teknologi cloud, IoT, dan AI untuk analitik data dan pemeliharaan prediktif. Baik, selanjutnya di keunggulan PLC dibandingkan sistem kontrol relay. PLC atau Programmable Logic Controller memiliki fleksibilitas programan tinggi, mudah diubah, ukuran fisik kecil, hemat ruang, konsumsi daya lebih rendah, kecepatan operasi tinggi, respon cepat, kemampuan diagnostik mandiri mempermudah troubleshooting, kapasitas I/O atau input-output lebih besar dan dapat diperluas, lebih andal dan tahan lama, integrasi mudah dengan sistem lain seperti HMI dan SCADA. Sistem kontrol relay, kabel yang rumit dan memakan waktu, ukuran besar dan berat, konsumsi daya tinggi, kecepatan operasi terbatas, diagnostik sulit, butuh pencarian manual, kapasitas I/O-nya terbatas dan sulit diubah, umur pemakaian lebih pendek karena komponen bergerak, sulit diintegrasikan dengan teknologi modern. PLC menaruhkan solusi yang lebih efisien, adaptif, dan hemat biaya untuk otomatisasi industri modern. Baik, selanjutnya di klasifikasi PLC berdasarkan ukuran dan kapasitas. Ada 3 model PLC. Yang pertama itu PLC Micro, Compact Micro PLC, cocok untuk aplikasi kecil hingga menengah dengan I/O terbatas, biasanya di bawah 32 poin. Unit CPU, memori, dan I/O terintegrasi dalam satu casing. Contoh aplikasinya itu seperti kontrol mesin sederhana, sistem konveyor kecil, dan pintu otomatis. Yang kedua ada PLC modular, medium large PLC, dirancang untuk aplikasi kompleks dengan I/O yang lebih banyak, ratusan hingga ribuan. CPU, model I/O, dan modul komunikasi dapat ditambah secara terpisah. Contoh pengaplikasiannya seperti jalur produksi otomatis, sistem pengelola kimia, dan pembangkit listrik. Dan yang ketiga PLC Rack, Mounted High-End PLC, digunakan untuk aplikasi berskala sangat besar dan kritis, memerlukan kecepatan pemrosesan tinggi dan redundansi. Semua modul dipasang pada sebuah rack khusus. Contoh pengaplikasiannya pada kontrol pabrik, proses besar, sistem keamanan krisis, dan infrastruktur energi. Dan selanjutnya spesifikasi PLC, unggulan dari berbagai merek. Ada merek Siemens, Simatic S7 1200, Simatic S7 1500, Simatic S7 300. Ada merek Allen Bradley, Micrologis 1400, Compact Logis, Control Logis. Dan ada model Omron, CP1E, CJ2M, CS1D. Dan ada model Mitsubishi Electric FX5U dalam kurung IQ-F, Q series, dan L series. Dan terakhir ada Schneider Electric, Modicon M221, Modicon M340, dan Modicon M580. Setiap merek menawarkan berbagai seri PLC
dengan fitur dan kemampuan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan aplikasi industri yang beragam. Selanjutnya, prinsip kerja pengontrolan reverse motor induksi 3 fasa. Ketika PB start ditekan, maka akan mengaktifkan kontaktor forward dan motor akan berputar searah jarum jam clockwise selama 8 detik. Kemudian motor akan berhenti selama 5 detik. Selanjutnya, PLC mengaktifkan kontaktor reverse dan motor akan berputar berlawanan arah jarum jam clock counterwise selama 8 detik. Motor akan berhenti selama 5 detik. Siklus ini diulangi dan akan mengulang sebanyak 3 kali. Lalu PLC akan mengaktifkan buzzer sebagai tanda selesai. Dan ketika PB reset ditekan, maka akan mengulang program dari awal. Dan ketika PB stop ditekan, maka akan menghentikan seluruh proses. Baik, selanjutnya di rangkaian wiring, di sini ada kabel 3 fasa RST yang langsung ke circuit breaker atau MCB. Fungsi MCB ini sebagai saklar, bisa juga sebagai pemutus arus ketika ada arus berlebih atau hubung singkat. Setelah dari MCB, arus akan mengalir ke kontaktor forward dan kontaktor reverse. Arus dari kontaktor forward akan langsung ke tor, sedangkan keluaran arus dari kontaktor reverse akan dibalik menjadi TSR dan akan menuju ke tor. Nah, tor ini fungsinya atau thermal overload relay berfungsi sebagai pengaman motor. Ketika motor mengalami panas berlebihan, maka arus akan diputuskan secara otomatis. Setelah dari tor, arus akan mengalir ke motor. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian kontrol. Di sini kita menggunakan PLC Omron CP1L L20DRA yang dimana menggunakan inputan 220 volt AC yang masuk ke L1 dan L2N. Terus ada 3 inputan, yaitu di sini bisa dilihat ada 3 push button start, stop, dan push button reset, yang dimana push button ini menggunakan arus DC. Dan bisa dilihat di push button reset, kaki inputnya itu di 5. Di push button stop, kaki inputnya 3, dan push button start masuk di kaki input 1. Dan bisa kita lihat ada di bagian output ada 3 output. Yang pertama ada buzzer, yang kedua ada kontaktor forward, dan yang ketiga ada kontaktor reverse, yang dimana L1 ini akan menuju ke COM. Terus output kaki 5 menuju ke buzzer, output kaki 6 menuju ke kontaktor reverse, dan output kaki 7 menuju ke kontaktor forward. Selanjutnya ada tabel I/O list. Yang pertama, PB start. Di I/O list-nya itu digital input, alamatnya 001. Push button normally open untuk mengaktifkan sistem. Yang kedua ada push button stop. I/O nya itu digital input, alamatnya
0.03 push button normally open untuk menghentikan sistem. Yang ketiga ada push button reset, IO-nya digital input, alamatnya 0.05 push button normally open untuk mereset sistem. Yang keempat ada kontaktor forward, IO-nya itu digital output 100.07, kontaktor 220 volt AC untuk motor berputar forward. Yang kelima ada kontaktor reverse, IO-nya itu digital output 100.6, kontaktor 220 volt AC untuk motor berputar reverse. Yang terakhir 6 buzzer, IO-nya itu digital output, alamatnya 100.5, buzzer horn 210 volt AC untuk indikator alarm. Dan bisa kita lihat ini hasil dokumentasi rangkaiannya. Sebagai kesimpulan, memahami konsep dasar PLC sangat penting untuk mengoptimalkan pengendalian sistem otomatis, khususnya pada kontrol motor 3 fasa forward reverse. Dengan PLC, proses pengoperasian motor menjadi lebih efisien, fleksibel, dan mudah diprogram ulang sesuai kebutuhan, sehingga meningkatkan keandalan dan produktivitas sistem kontrol induksi. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.